Aku ucapkan ke semua yang hadir di tempat ini dan juga yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in Ini progress. kajian episode ke berapa ya? 11 atau 12, yaitu tentang mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngebahas tentang apa aja? Muraqabah. Muraqabah tuh ngerasa di apa? Ngerasa ditatap oleh Allah, ya. Sehingga kita hati-hati dalam beramal. Kemudian kita juga ngebahas tentang muhasabah. Artinya kita ingat sama apa-apa yang udah kita lakuin sehari-hari, dosa-dosa kita, kelalaian kita, sholat-sholat yang kita masih belum bener bacaannya, itu kita muhasabahi. Terus kita juga muaqabah, yaitu ngehukum diri kita sendiri atas dosa yang kita lakukan. Dan hukumannya tentunya bukan dengan cara mukul-mukul diri sendiri, tapi hukumannya dengan cara kita beramal soleh nambah dari yang biasanya. Yang biasanya amal soleh sunnahnya cuman segini, tapi kalau suatu saat kita terjerumus ke dosa kecil atau dosa besar, maka di hari itu kita tambah amal solehnya demi menutup kesalahan kita pada hari itu. Tentunya disertai dengan taubat juga. Nah sekarang teman-teman, ini masih rangkaian yang mirip-mirip, yaitu kita pada bab ini adalah bab mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri, memburuk-burukan diri kita sendiri. Ini penting, karena hamba Allah yang soleh itu selalu menganggap dirinya buruk. Kalau ada hamba yang menganggap dirinya baik, maka pada saat itu pula dia di mata Allah udah gak baik lagi. Tentunya nanti ada rincian. Kalau untuk suatu kebutuhan, seperti misalnya mau ngelamar pekerjaan, ya jangan ngeburuk-burukin diri sendiri, nantinya gak diterima. Apa keahlianmu? Saya lemah tak berdaya, gak bisa apa-apa. Ya ngapain kamu ngelamar pekerjaan? Beda, itu ada momen dimana kita boleh mempromosikan diri kita sendiri sesuai keahlian kita dengan jujur, dalam rangka untuk mengambil profit duniawi yang halal, itu boleh. Tapi yang kita maksudkan adalah secara umum, dari segi kehebatan kita yang bukan sifatnya kesolehan kita, ya, kebaikan kita, amal soleh kita. Nah kita tuh jangan nganggap baik diri kita dalam hal-hal itu. Kita harus selalu melihat diri kita buruk, kurang, penuh kealfaan. Itu yang bakal kita bahas di malam hari ini. Kalian mohon siap, kalau udah mulai ngantuk cuci muka, jangan sampai ketiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita akan ngebahas tentang bab mencela diri sendiri. Regan, ini tuh kameranya kebalik atau enggak sih? Bukannya kamera tuh harusnya di sebelah kiri ya? Kamera handphone tuh kalau di sebelah kiri. Atau nanti kalau udah jadi file mah bisa dibolak-balik? Bisa ya dibolak. Oke. Takutnya nanti di YouTube kepalaannya ke bawah. Gak apa-apa ya, insyaallah aman ya. Oke, siap. Baik teman-teman, kita akan ngebahas tentang mencela diri sendiri. Ada hikmahnya, Allah ngebuat setiap manusia pasti punya kekurangan. Ya, coba Regan bisa nggak ngasih tahu kekurangan Regan yang sifatnya bukan aib ya, bukan aib atau maksiat, yang Regan rasa gitu. Tell me. Ya bukan aib ya, jangan ngasih tahu aib. Kalau aib itu diri sendiri dengan Allah, maksiat juga dengan Allah. Sultan. Kurang respon. Oh, butuh lama untuk ngerespon gitu. Aziz, kebanyakan ngomong. Ya emang ya, cerewetnya minta ampun nih si Aziz, ya ampun ya Allah. Terus Alvin, gampang mual.
Oh, gampang mual kalau naik kendaraan. Aris? Susah public speaking. Semua orang Allah tuh kasih kekurangan, dan kekurangannya tuh beda-beda. Salah satu hikmahnya adalah agar satu sama lain bisa saling ngebantu. Ketika ada Aziz yang cerewet, itu bisa ngebantu orang-orang yang emang diem mulu. Sehingga nanti kebayang gak kalau misalnya satu ruangan pendiam semua. Aduh, itu kayak kulkas aja teman-teman dinginnya. Tapi kebayang gak kalau semua orang cerewet semua. Udah heboh itu. Heboh kayak di pasar. Tapi masing-masing itu nggak saling ngebantu satu sama lain. Maka kita harus tahu ya, kelebihan yang Allah berikan ke kita itu adalah untuk mengimbangi kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Termasuk Arizal, misal ya, AA punya kekurangan dari sisi pemarah misalnya. AA pemarah. Maka ketika ada psikolog atau psikiater yang emang tahu cara nge-manage mental atau psikis manusia, ya, dia punya kelebihan untuk mengatasi kekurangan Arizal, yaitu saling ngebantu satu sama lain jadinya. Dan itu tuh pasti teman-teman, orang Allah kasih kelebihan di A, tapi dia punya kekurangan di sisi yang lain, dan itu semua pasti kayak gitu. Termasuk sahabat Nabi SAW pun ada yang punya kelebihan di A, tapi kekurangan di B, tapi justru kekurangan dan kelebihan itulah yang menjadikannya indah, yang menjadikannya sangat indah. Ya, makanya Nabi SAW tidak mencela Umar atas ketegasan dan ke sifatnya yang terlihat mungkin suka marah. Nabi SAW tidak mencela Umar, dan Nabi pun SAW tidak mencela Abu Bakar atas kelembutannya. Justru beliau malah bersabda, perumpamaan Abu Bakar adalah seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, sedangkan perumpamaan Umar adalah seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh dalam hal ketegasan. Ternyata semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tujuannya sekali lagi adalah kelebihannya untuk disyukuri dan untuk menutupi kekurangan orang lain, sedangkan kekurangannya Allah takdirkan atas kita agar kita nggak pernah merasa diri up gitu loh. Saya dipahami? Ya, sekali lagi, kalau Allah ngasih kita kelebihan tujuannya buat apa? Buat bantu orang lain, buat disyukuri. Dan di satu sisi kalau Allah ngasih kita kekurangan biar apa? Biar kita nggak jadi sombong, biar kita nggak jadi ujub, biar kita tetap ngerasa diri kita tuh butuh sama orang lain. Dan yang paling kita butuhkan tentunya adalah sebelum manusia, Allah. Itu sebagai muqaddimah untuk kalian pahami. Nah, Allah senang dengan hambanya yang mencela dirinya sendiri dalam rangka untuk membuat dirinya tawadu. Allah sangat senang. Makanya kita tahu teman-teman, Nabi Adam itu merasa dirinya salah. Iblis gak ngerasa salah. Nabi Adam mencela dirinya sendiri, Iblis memuji dirinya sendiri. Nabi Adam taubat, Iblis gak taubat. Jadi lihat, padahal dua-duanya, Iblis ini adalah makhluk yang berkhianat pada Allah, dan Nabi Adam pun sempat mendurhakai Allah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, kata Allah di surat Thaha. Adam telah bermaksiat kepada Allah, maka jadilah dia menyimpang. Menyimpang di sini tolong jangan artikan sebagai sesat yang kemudian masuk neraka, karena kita semua tahu Nabi Adam itu manusia yang termulia dari seluruh manusia yang ada. Semua nabi dan rasul itu manusia tertinggi di mata Allah derajatnya. Dan Nabi Adam coba doanya, apal nggak? Regan apal doa Nabi Adam? Nggak apal. Apal? Rashid apal? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Andai kau tak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan termasuk orang yang rugi. Tuh ngerasa diri nggak ada apa-apanya. Maka kalau kalian udah sholat, rajin sholat 5 waktu, udah ngaji bagus, hafal Quran, kalau sampai kalian menganggap siapa yang lebih baik daripada gua, siapa yang lebih paham agama daripada saya, siapa yang lebih cerdas daripada saya, ingat kata Nabi SAW ketika beliau bersabda, sesungguhnya Islam akan jaya
itu kapal-kapal akan berlayar. Pokoknya intinya Islam tuh akan merajalela, akan menyebar ke seluruh penjuru. Lalu akan ada segolongan manusia ya yang mereka tuh paham Quran, paham agama. Lalu mereka akan bilang, siapa yang lebih baik daripada kami? Siapa yang lebih cerdas daripada kami? Siapa yang lebih baik pemahamannya tentang Quran daripada kami? Terus Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah ada kebaikan pada mereka? Apa pendapat kalian tentang mereka? Para sahabat ngejawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW, mereka itu adalah dari golongan kalian. Maksudnya ada di antara kaum muslimin kelak, bukan sahabat ya. Kalau sahabat Nabi SAW nggak akan kayak begini. Maksudnya akan ada di antara kaum muslimin yang kayak gitu. Mereka tuh dari golongan kalian dan mereka adalah bahan bakar neraka jahanam, kata Nabi SAW. Hadisnya secara makna sampaikan ya. Kalau secara spesifiknya itu ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib karangan Al-Hafiz, siapa yang penulis Targhib teh? Maaf, lupa namanya. Ya, pokoknya hadisnya sahih. Jadi hati-hati kalau kita udah sombong. Di situ Allah bakalan cabut semua kemuliaan kita. Makanya kita tahu siapa manusia yang oleh Allah diberi kecerdasan, kegantengan, kekayaan, dan kesolehan lahiriah sekaligus. Tapi Allah jadikan dia penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Siapa? Firaun. Firaun mah kagak soleh atuh. Firaun mengaku Tuhan. Ini mah soleh. Qarun secara lahiriah ahli ibadah, sepupunya Nabi Musa, apal Taurat, ganteng, kaya, full package. Kalau misalnya kalian punya anak cewek, mau gak dinikahin sama Qarun? Mau. Karena secara lahiriah kayak gitu. Tapi ternyata dia jadi penghuni neraka selama-lamanya bareng sama Fir'aun. Ya Allah, padahal sepupunya Nabi Musa. Tapi di waktu yang sama, teman-teman, lucunya tanda kutip ya, tentaranya Fir'aun, menurut sebagian ulama, tentaranya Fir'aun menurut ulama lain adalah sepupunya Fir'aun, malah jadi pengikutnya Nabi Musa. Dan kita tahu di Quran tuh gak ada seorang manusia yang ceramahnya lebih panjang daripada sepupunya Fir'aun. Bayangin teman-teman, Nabi, Rasul, Luqman kan manusia yang soleh gitu ya. Walaupun ulama beda pendapat termasuk Nabi atau bukan. Itu kan ceramahnya lumayan panjang. Tapi ceramah terpanjang di Quran justru ada pada sepupunya Fir'aun. Allahu Akbar, di surat Ghafir. Dan itu tuh indah banget isinya ya Allah. Apalagi kalau kalian ngedenger Mishari Rashid Al-Fasi tahun sekitar 15 tahunan yang lalu pas lagi ngebaca ayat-ayat tentang ceramahnya sepupunya Fir'aun tuh di surat Ghafir surat 40. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan itu ceramahnya sepupu Fir'aun tuh nggak main-main. Ceramahnya itu ketika Nabi Musa lagi dikeroyok sama Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi Musa tuh nggak punya penolong kecuali siapa? Nabi Harun doang. Gak ada satupun penolong. Cuma Nabi Musa sama Nabi Harun doang. Dan itu semua tentaranya Fir'aun udah ngumpul mau membabak beluri Nabi Musa. Dan sepupunya Fir'aun ada di kerumunan tentara-tentaranya Fir'aun. Tapi tiba-tiba dia maju sendirian. Lalu dia ceramah di depan Fir'aun dan seluruhnya. Sampai orang-orang jadi pada ngedengerin semua. Bayangin, public speaking. Dan dia nih, kalau bahasa kitanya ya mungkin, ya, walaupun nggak bisa dijelasin secara ini banget. Cuman mungkin kalau dari sudut pandang kita kayaknya dia introvert deh. Karena selama ini dia menyembunyikan imannya. Diem aja. Selama bertahun-tahun itu nggak pernah ngomong sama Fir'aun tentang keimanannya, nggak pernah terima kasih ke Nabi Musa. Jadi waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkatalah seseorang dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya selama ini. Nah, itulah sepupunya Fir'aun, teman-teman. Tapi Qarun ternyata jadi manusia yang sangat buruk. Akan mengawali ini, jadi akan ngebahas 2 kisah aja. Dan biasanya kalau kisah-kisah kayak gini, pernah ngasih ceramah ini di depan emak-emak. Ya kurang lebih lah cerita yang mirip kayak gini. Dan emak-emak malah pada tidur. Ceramah kayak begini malah pada tidur.
Tapi jujur teman-teman, aku udah sampaikan bahwasanya kisah ini adalah salah satu kisah yang paling dalam yang pernah A sampaikan di ceramah sekitar 7 tahunan yang lalu. Dan A sampaikan juga bahwasanya hati Arizal berubah-ubah, kadang bisa khusyuk, kadang enggak. Tapi kalau kalian ngedengar ceramah Arizal tentang ini sekitar 7 tahun yang lalu, itu adalah A bisa bilang itu ceramah terbaik yang pernah A sampaikan. Bukan bermaksud sombong, tapi A ngomong dari sudut pandang Arizal aja sebagai yang ceramah. A tuh jarang bisa kesentuh sama ceramah diri sendiri. Kalau ngedengerin ceramahnya guru-guru Arizal bisa kesentuh lah. Tapi kalau ceramah diri sendiri untuk kesentuh tuh rasanya susah. Kalaupun na'udzubillah jangan sampai. Kalau misalnya lagi banyak orang, A nangis, bisa jadi nangisnya dibuat-buat gitu. Tapi jujur 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu tuh momen dimana A tuh sejauh yang A rasakan ya, gak ada maksain diri sendiri untuk nangis, tapi emang kisahnya sedih banget gitu. Dan apa yang sampaikan di malam hari ini yang mungkin kekhusyuannya beda, tapi siapa tahu di antara kalian ada yang kesentuh, maka itulah yang terbaik. Mau Arizal gak kesentuh sama ceramah malam hari ini, tapi kalian kesentuh, maka justru itulah yang menjadi target, yaitu setiap orang dari kita khusyuk dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Kita nggak penting ya orang lain nangis ngedengerin ceramah kita. Yang paling penting tuh Allah nerima amal kita. Karena itu nggak usahlah kalau lagi ceramah kita pura-pura nangis. Kalau nangis, nangis yang natural, nggak usah dipaksakan. Kalau sedih ya sedih, nangis silakan. Tapi kalau nggak sedih nggak usah dipaksa-paksain nangis, karena itu jadinya ria. Apa yang menyampaikan dulu pertama, ini kisah dari seorang ulama atau seorang yang soleh. Suatu saat dia lagi pergi ke luar negeri, lalu dia pulang naik pesawat. Di pesawat ada sekolongan pemuda yang selama di perjalanan pesawat tuh ketawa ketiwi, ngomong yang gak bener, ngomong kasar, ngomong jorok, pokoknya gak enak lah. Dari mulutnya pun kecium bau rokok. Pokoknya gak enak banget, ribut banget. Dan pada saat itu pesawat tuh lagi penuh dan gak bisa pindah kursi tentunya pada saat itu. Dan pramugaranya pun gak ngelarang orang-orang ini ribut. Akhirnya seorang ulama ini, syekh atau ustadz ini, dia mulai ngebaca Quran dengan suara yang netral, dengan suara yang gak terlalu keras, tapi bisa terdengar oleh orang sebelahnya, tapi tidak sampai mengganggu. Dia lagi baca Quran, tiba-tiba pas dia lagi baca Quran, orang di sebelah ngomong, "Diam kamu, diam kamu." Akhirnya ulama ini ngapain coba kira-kira pas disuruh diam kamu? Responnya apa kira-kira? "Dasar kamu pembenci Quran," gitu nggak kira-kira? Enggak. Dia bilang apa? "Mohon maaf udah ngeganggu ya. Mohon maaf sekali saya udah ngeganggu." Akhirnya ulama ini ngelanjutin baca Qurannya tapi pakai suara yang kecil banget, yang cuma bisa dibaca oleh kedengaran sama dirinya sendiri. Pas dia udah baca dengan suara yang kecil, orang sebelah yang marah tadi ngomong, "Aku udah bilang diam, jangan baca Quran." Akhirnya dia berhenti. Lihat teman-teman, terkadang kita ngelihat orang kayak gitu mungkin langsung, "Ih, dasar pembenci Quran, dia ngelarang aku dari ngebaca Quran. Son horeg dibolehin," misalnya gitu ya. Ini gak dibolehin baca Quran. Kita mungkin langsung melaknat. Tapi kalau kondisi di lapangan tuh gak selalu kayak gitu teman-teman. Ada orang yang nyuruh diem bukan karena benci. Ingat gak siapa manusia yang pernah nyuruh orang lagi baca Quran tapi disuruh berhenti? Siapa? Tuh, Nabi Muhammad SAW. Beliau nyuruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran surah An-Nisa. Pas sampai ke sekitar halaman ke-9, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Ingatlah ketika nanti di hari kiamat kami akan mendatangkan semua saksi. Kemudian engkau wahai Muhammad akan didatangkan untuk menjadi saksi atas seluruh manusia. Di situ Nabi SAW bersabda, berhenti. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud ngeliat wajah beliau udah bercucuran air mata. Jadi gak selalu nyuruh berhenti itu karena benci sama Quran. Nah pemuda tadi marah, berhenti. Habis itu beliau langsung ke toilet. Setelah beberapa lama keluar, duduk lagi di sebelah ustadz tersebut. "Wahai ustadz," ya, atau syekh, "maafkan saya ini udah berapa ya, 5 tahun apa 20 tahun, lupa, 3 tahun kalau nggak salah ya. Maaf kalau kisahnya kurang lebih seperti ini lah. Saya udah 3 tahun
gak pernah saya sholat. Dan sekarang lagi baru pulang dari perjalanan ke luar negeri sekitar 3 bulanan. Dan gak ada satupun maksiat yang belum saya cicipi. Ini bahasa hiperbola ya. Ya gak semua maksiat juga kan. Ngebunuh enggak lah. Kalau ngebunuh gak mungkin bisa naik pesawat gitu. Tapi secara umum dosa-dosa lain tuh udah saya lakuin, Ustaz. Pas Ustaz ngebaca Quran, itu ayat-ayat yang dibaca bener-bener nyentuh hati saya. Dan saya jadi takut sama Allah. Saya pengen taubat. Saya udah kotor banget sama dosa-dosa saya. Tadi saya ke toilet, saya nangis abis-abisan. Ya Allah, kalau saya mati sekarang gimana? Nangis tuh si pemuda ini. Terus dia nanya, Ustadz, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Langsung sang Ustadz menyampaikan surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah ampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sang hamba nangis dan dia berjanji akan tobat kepada Allah. Dia memulai tobatnya dari apa? Dari mencela dirinya sendiri. Allah berfirman di surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah demi hari kiamat dan juga demi jiwa yang mencela dirinya sendiri, yang merasa diri buruk. Ingat, taubat itu berawal dari memulai diri nganggap diri kotor. Itu awal dari taubat. Nganggap diri lemah, nganggap diri kotor, ngaku kalau diri ini salah. Itu awal. Tapi kalau misalnya kita udah maksiat, lalu kita ngerasa pede aja, nggak akan pernah kita taubat. Nah sekarang kita akan langsung ngambil contoh ya. Bismillah. Dari seorang sahabat Nabi SAW, yang dia ngamalin semuanya. Muraqabah iya, tafakur iya, ya. Kemudian dia pun muaqabah, menghukum dirinya sendiri iya, dan dia mencela dirinya sendiri juga iya. Atas sebuah perbuatan yang secara efek sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi perbuatan dia itu sebenarnya nggak besar-besar amat, ya. Dari sudut pandang kita, karena nggak terjadi apa-apa gitu pada kejadian ini. Jadi mau dia ikut atau nggak ikut sama aja, nggak ada bahaya yang menimpa Nabi SAW. Apa itu kejadiannya? Kita akan baca kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Nabi SAW yang gak ikut perang pada perang Tabuk. Tabuk adalah sebuah perang besar. Mau nyampain dulu ya. Perang melawan Hercules atau Heraklius. Dimana Heraklius ini punya tentara 100.000. Dan Nabi SAW harus melewati padang pasir untuk sampai ke Tabuk. Pasukan Nabi SAW jumlahnya 30.000. Dan ini adalah pasukan terbesar yang pernah dibawa oleh Nabi SAW. Coba perang Badar berapa prajurit? 300. 13 kurang lebih. Perang Uhud, asalnya 1.000 lebih, tapi kemudian kabur. Jadi sisa tinggal 700. Bener gak sih? 700 lawan 3.000. Perang Mu'tah, 200.000 tentara Heraklius lawan 3.000 kaum muslimin. Lah sekarang kaum muslimin harus pergi dengan 30.000 prajurit. Dan itu perangnya ofensif, bukan defensif. Kalau defensif enak, perlengkapan full. Tapi kalau ofensif, kita yang harus pergi. Perjalanan jauh, padang pasir, musim panas yang lagi super panas. Kalaupun bawa bekal banyak, di jalan udah habis duluan gitu air. Kebayang gak sih? Ini peperangan yang sangat besar. Walaupun akhirnya pas udah sampai ke Tabuk, Herakliusnya gak berani perang lawan Nabi SAW. Asalnya udah bilang kami mau bawa 100.000 prajurit. Pas Nabi udah sampai SAW di Tabuk, itu Herakliusnya gak datang. Malu-maluin itu ya, udah 100.000 kok gak berani gitu. Cuma lawan 30.000 doang, tapi gak berani dia. Nah, mari kita ngedenger langsung ceritanya dari Ka'ab bin Malik
sahabat Nabi SAW yang langsung cerita. Jadi ketika Ka'ab bin Malik udah tua dan buta, beliau ceritain nih ke para sahabat-sahabatnya, ke keluarganya atau ke tabi'in. Bagaimana kisahnya? Ya. Oke, kita akan langsung ngebaca pakai sudut pandang pertama, yaitu AA langsung berperan sebagai Ka'ab bin Malik. Namun ada beberapa kata yang mungkin AA rubah jadi lebih kekinian, tapi nggak merubah maknanya, supaya biar kalian lebih paham aja. Ya. Saya nggak pernah absen dalam peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Nggak pernah saya absen kecuali dalam satu perang, yaitu perang apa? Tabuk doang. Sebenarnya dulu saya juga nggak ikut perang Badar, tapi perang Badar emang pada saat itu nggak diwajibkan, ya, karena Nabi SAW itu pergi ke Badar bukan untuk perang, tapi untuk apa? Untuk menghadang kafilah dagang. Orang-orang Quraisy bawa kafilah dagang mau dihadang gitu, bukan untuk perang awalnya. Jadi pada saat itu orang-orang yang nggak ikut perang Badar nggak ada yang dicela sama sekali. Ya, aku pun nggak ikut perang Badar. Tapi memang pada saat itu Nabi SAW tidak ada niat untuk perang. Namun Allah takdirkan peperangan pada saat itu. Tapi walaupun aku gak ikut perang Badar, aku ikut malam perjanjian Baitul Aqobah, yaitu saat kami datang ke Nabi Muhammad SAW pas beliau lagi di Mekah untuk berjanji sedia untuk melindungi beliau, untuk menjadi sahabat yang nanti akan membela di Madinah kelak saat beliau hijrah. Dan yang lebih viral di kalangan masyarakat adalah perang Badar. Padahal Baitul Aqobah itu jauh lebih aku cintai daripada perang Badar. Kalian udah paham apa yang saya sampaikan? Jadi Ka'ab bin Malik gak ikut apa aja? Perang Tabuk dan Badar. Tapi kalau perang Badar emang gak harus perang, ya. Cuman Ka'ab bin Malik lebih senang dengan perjanjian Baitul Aqobah daripada perang Badar. Walaupun orang yang ikut perang Badar itu udah dijanji surga loh. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para veteran Badar, lakukan apapun yang kalian inginkan, karena aku akan ampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Jadi Allah tuh udah nyuruh orang-orang yang veteran Badar tuh sok mau dosa apa aja silahkan. Udah dijamin bakal masuk surga, istilah kita aja. Nah cuman beliau lebih tertarik atau lebih ngerasa syukur karena bisa jadi sahabat yang salaman dengan Nabi SAW untuk membela beliau kelak kalau beliau hijrah ke Madinah, itu Baitul Aqobah. Baik, lanjut ya ceritanya. Sehubungan dengan perang Tabuk, ceritanya begini. Saya pada saat itu sebenarnya secara fisik, secara ekonomi itu tuh lagi baik-baiknya, lagi super bagus dah. Ya. Tapi pada saat itu, walaupun ekonomi saya lagi yang terbaik, aku punya 2 kendaraan. Padahal sebelumnya aku nggak bisa punya 2 kendaraan kuda tuh nggak pernah punya. Ya paling punya 1 gitu. Nah pada momen ketika orang-orang pergi perang Tabuk, itu momen ketika ekonomi saya tuh lagi baik-baiknya, fisik saya lagi kuat-kuatnya. Biasanya Nabi SAW kalau mengajak perang, beliau tuh suka membicarakan kepada para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Biasanya beliau nggak terang-terangan, tapi pada perang Tabuk beliau umumkan secara terang-terangan. Kenapa? Karena perang Tabuk ini adalah perang yang sangat berat, harus pergi melewati padang pasir dengan tentara yang banyak, sehingga beliau perlu banyak personel, perlu banyak kekuatan, perlu banyak harta yang dibawa. Itulah kenapa beliau menjelaskan kepada sahabat secara terang-terangan akan pergi untuk perang Tabuk ini. Pada saat itu cuaca sangat panas. Beliau harus melewati padang pasir yang begitu luas, jumlah pasukan musuh yang sangat besar. Maka pada saat itu jumlah kaum muslimin sangatlah banyak hingga tidak bisa tertulis lagi di buku catatan nama-nama prajurit. Maka karena tidak ada buku yang bisa mencatat, setiap orang yang gak ikut perang Tabuk ngerasa kalem aja, tenang. Toh gak akan ketahuan sama Nabi SAW. Karena saking banyaknya, jadi nggak akan ketahuan kalau ada yang absen 1-2, ya ibaratnya dari 30.000 mahasiswa ada 30 yang absen. Kira-kira dipeduliin nggak 30 itu? Ah enggak lah, nggak akan peduli 30 itu. Nah kata Ka'ab, sampai-sampai orang-orang yang nggak ikut perang tuh ngerasa aman-aman aja karena nggak mungkin ketahuan gitu.
Rasulullah SAW akhirnya melangsungkan perang Tabuk. Di saat buah-buahan dan pohon-pohon rindang tuh tumbuh dengan suburnya. Jadi cuaca panas, tapi di saat yang sama lagi panen tuh kurma, buah-buahan tuh lagi panen. Ya, maka aku tuh sebenarnya udah mulai siap-siap. Tapi saat aku mau siap-siap pergi, aku terhalangi dengan satu penyakit. Penyakit apa? Muales. Aku males. Aku nunda. Nanti deh. Kan bisa besok siap-siapnya. Hingga akhirnya waktu berangkat semakin dekat, aku pun bilang, tenang, besok atau lusa saya akan persiapan. Ternyata ketika besoknya atau lusanya, aku masih juga belum persiapan. Saking nundanya, karena males, nunda. Begitulah setiap hari, sampai akhirnya kaum muslimin pergi. Dan pada saat itu, tenang. Aku akan mulai sekarang persiapan, lalu aku bisa nyusul. Tapi ternyata lagi-lagi aku nunda dan akhirnya gak jadi pergi. Sedangkan tentara sudah jauh keluar dari Madinah. Kaum muslimin semua udah pergi keluar Madinah. Banyak sekali. Dan yang tersisa di Madinah hanyalah orang-orang munafik atau orang-orang lemah yang memang tidak diwajibkan perang. Orang-orang mengira bahwa tidak hadirnya ke perang Tabuk tidak akan ketahuan oleh Nabi SAW. Aku pun demikian, merasa tenang-tenang saja. Tenang deh, gak akan ketahuan kok cuman satu orang ini. Dari 30 ribuan prajurit cuman aku yang gak hadir, sama beberapa orang lain gak akan disebut-sebut oleh Nabi SAW. Taunya ketika sampai Tabuk, Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau bertanya, Ka'ab lagi ngapain? Itu yang dikhawatirkan oleh Ka'ab. Awalnya bilang tenang aja. Tiba-tiba pas udah sampai Tabuk, Nabi SAW bersabda, Ka'ab sedang apa? Lalu salah seorang dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah, dia tuh gak ikut perang. Dia tuh males. Dia tertahan oleh pakaiannya, oleh hartanya. Jadi maksudnya dia gak pergi karena malas-malesan di rumah. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengcounter, kamu tuh ngomongnya jelek banget. Ka'ab tuh baik, orang baik. Aku gak tahu tentang dirinya kecuali kebaikan. Jadi Bani Salamah ngejek Ka'ab, sedangkan Mu'adz memuji Ka'ab. Saling mengcounter. Nabi SAW gak tahu yang benar yang mana. Karena dua-duanya, tiga-tiganya ini sahabat. Yang satu ngejelekin Ka'ab, yang satu membela Ka'ab, sedangkan Ka'abnya lagi gak ada. Makanya Nabi SAW gak tahu apa-apa pada saat itu. Wahyu belum turun, sehingga beliau diam. Beliau gak bisa membenarkan Mu'adz, beliau juga gak bisa membenarkan yang dari Bani Salamah. Akhirnya terjadilah peperangan tidak terjadi. Dan akhirnya Nabi SAW kembali menuju Madinah. Pada saat itu aku mulai dihinggapi dengan perasaan gundah. Aku mulai berpikir, kayaknya aku tinggal bohong aja ke Nabi SAW. Biar Nabi gak marah, aku tinggal bohong, cari-cari aja alasan SAW. Lalu kemudian saya minta bantuan saran dari keluarga saya. Ketika Nabi SAW sudah mulai masuk kota Madinah, maka rencanaku untuk bohong itu tiba-tiba semuanya buyar. Semuanya buyar. Aku tahu bahwasanya aku gak mungkin bersiasat untuk lari dari kemarahan Nabi SAW. Gak deh. Aku emang asalnya mau bohong, tapi aku buang semua keinginan bohong tersebut. Karena aku gak bisa sembunyi dari Nabi SAW. Lalu beliau hadir. Dan biasanya kalau beliau pulang dari luar kota, yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Sholat 2 rakaat di masjid setelah pulang safar. Beres beliau sholat, para sahabat atau para orang-orang yang lemah atau munafik yang gak ikut perang, semuanya mengerumuni Nabi SAW untuk menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, aku gak ikut perang karena sakit. Ya Rasulullah, aku gak ikut perang karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Akhirnya Nabi SAW menerima alasan mereka dan beliau mendoakan ampunan untuk mereka. Tapi yang tahu isi hati mereka hanyalah Allah. Yang jujur insya Allah dimaafkan. Tapi kalau yang munafik, ya udah nanti Allah yang akan mengazab mereka. Nabi cuma mengiyahkan aja sambil mendoakan.
Dan akhirnya orang-orang setelah berdatangan pada beliau, tersisalah diriku. Ya. Oke. Jumlahnya sekitar 80 orang yang tadi mengurumuni Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Saya pun akhirnya datang menemui beliau. Saya mengucapkan assalamualaikum. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum sinis. Senyum tapi dengan senyuman yang sinis. Takut gak sih kalian kalau ngelihat orang yang baik banget sama kita, tiba-tiba senyum ke kita, tapi dengan senyuman yang kelihatan mau marah besar? Kebayang? Ta'ala. Sini Ka'ab. Kemudian aku berjalan, duduk di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu tidak ikut berperang? Bukan kamu udah punya kendaraan, Ka'ab? Aku menjawab, ya benar, demi Allah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku sekarang sedang berada di hadapan orang selain engkau dari muka bumi ini, tentu aku bisa selamat dari kemarahannya. Karena aku fasih, aku bisa retorika, aku bisa mengotak-atik kata, sehingga aku bisa mengelabui orang selain engkau. Tapi sekarang aku lagi ada di hadapan engkau. Kalaupun misalnya aku berbohong, mungkin kau gak akan marah. Tapi suatu saat nanti Allah akan membuat dirimu marah kepadaku. Tapi kalau aku jujur, mungkin sekarang kau akan marah. Tetapi kalau aku jujur, aku mengharap Allah akan ampuni dosaku atas kesalahan-kesalahanku. Sekali lagi, ya Rasulullah, kalau seandainya bukan engkau yang di hadapanku, aku tuh bisa bohong, aku bisa ngotak-ngatik alasan. Tapi sekarang aku kan lagi ada di hadapanmu ya Rasulullah. Kalau aku bohong, mungkin engkau bisa nggak jadi marah, tapi nanti Allah suatu saat akan bikin engkau marah sama aku. Maka aku lebih memilih untuk jujur. Walaupun dengan jujur engkau nantinya marah sama aku, tapi aku berharap Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Maka setelah berkata itu, Nabi SAW bersabda, orang ini telah berkata jujur. Bangun, pergilah sampai Allah memberi keputusan dalam problemmu ini, dalam masalahmu ini. Tunggu sampai Allah ngasih hukuman atas dirimu, sampai Allah ngasih jalan keluar atas dirimu ini. Maka aku pun berdiri dan pergi. Saat itu orang-orang dari Bani Salamah ngikutin aku. Kemudian mereka bilang, demi Allah, kami gak pernah ngelihat kamu berbuat kesalahan kayak gini. Kenapa engkau gak datengin lagi aja Nabi SAW? Cari-cari alasan deh. Nanti Nabi SAW mendoakan ampunan untukmu. Ayolah, ayo balik lagi ke Nabi SAW. Minta beliau untuk memaafkanmu. Kemudian aku sempat berpikir untuk meralat ucapanku ke Nabi SAW. Ya, tapi aku gak jadi. Yang aku lakukan adalah aku bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang nggak ikut perang kayak diriku, yang dihukum oleh Nabi SAW kayak aku, ada nggak? Dan para sahabat ngasih tahu ada. Namanya Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Akhirnya aku pergi ya setelah mendengar dua nama tersebut, karena Murarah dan Hilal dua-duanya adalah veteran Badar. Kalau veteran Badar berarti pasti masuk surga enggak? Pasti. Lega, agak lega ya, ibarat kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, gak ngerjain tugas di sekolah, yang paling pertama kita cari kan temen, ya gak sih? Ada temen yang sama-sama gak ngerjain, kita lebih plong kan. Nah itulah Ka'ab bin Malik ketika ngedengar ada dua orang yang gak ikut perang, maka agak lega pada saat itu. Dan Rasul SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Melarang. Kebayang gak sih kita hidup di satu kota, dan satu kota dilarang untuk berbicara dengan kita. Tiga orang ini gak boleh bicara dengan siapapun. Akibatnya semua orang meninggalkan kami. Sikap mereka pun berubah. Bahkan dunia ini pun seolah jadi berubah. Gak seperti dunia yang aku kenal sebelumnya. Kami merasakan hal demikian totalnya tuh 50 hari. Selama 50 hari tersebut, dua temanku, yaitu tadi Murarah dan Hilal,
semuanya cuma diem diri di rumah sambil nangis. Tapi saya beda. Dalam interval 50 hari tersebut, aku termasuk yang paling muda dan paling kuat menahan ujian ini. Saya pergi keluar, saya tetap pergi ke masjid. Saya ikut sholat berjamaah. Tapi saat berjamaah pun, saat aku datang ke masjid, tidak ada satupun sahabat yang mau berbicara denganku. Tidak ada seorang pun sahabat yang mau berbicara denganku. Aku mendatangi Nabi SAW dan aku ucapkan salam kepada beliau saat berada di tempat duduknya seusai sholat. Saya berkata dalam hati, kira-kira Nabi mau gak ya menjawab salamku? Kemudian saya sengaja sholat dekat beliau, dan saat aku lagi sholat, aku sedikit melirik kepada Nabi SAW. Ternyata beliau memandangiku. Saat aku sedang sholat, Nabi SAW memandangiku. Namun saat aku melirik kepada beliau, beliau berpaling ke arah yang lain. Akhirnya ketika itu terjadi, semua orang menjauhiku. Aku sengaja pergi ke sepupuku, yaitu Abu Qatadah. Dia adalah sepupuku dan salah satu manusia yang paling aku cintai karena Allah. Aku memanjat dinding rumahnya. Kemudian aku ngucapin salam, Assalamualaikum. Namun Abu Qatadah tidak menjawab apa-apa. Aku berkata lagi, Assalamualaikum wahai Abu Qatadah. Demi Allah, aku ingin bertanya, engkau tahu kan bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Namun dia diam saja. Aku bertanya lagi, wahai Abu Qatadah, kau tahu kan kalau aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Namun Abu Qatadah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi bayangin ketika ditanya, kau kan tahu Abu Qatadah kalau aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Abu Qatadah bilang, Allah doang yang tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Gue gak peduli, itulah bahasa kitanya. Ya Allah yang tahu. Aku gak peduli sama kamu. Maka pada saat itu aku menangis. Berlinang air mataku. Dan aku kembali memanjat dinding. Ketika aku berjalan di pasar, tiba-tiba ada seorang bangsawan dari Syams. Orang-orang Kristen gitu ya. Dia termasuk para pedagang yang datang membawa makanan untuk dijual di Madinah. Lalu bangsawan dari Syams itu berkata, nanya ke orang-orang, siapa di antara kalian yang tahu di mana Ka'ab bin Malik? Lalu orang-orang menunjuk, tuh di situ. Akhirnya bangsawan dari Syams Kristen ini ya, ngasih aku surat dari Raja Ghassan. Dalam surat itu tertulis, Raja Ghassan ini menulis, aku telah mendengar bahwa kawanmu yaitu Muhammad SAW itu memboikotmu ya, meninggalkanmu. Sementara engkau tidaklah dijadikan oleh Allah pada derajat yang hina dan terbuang. Sini datang ke kami, kami akan menghiburmu. Kira-kira kalau bahasa sekarang mah apa namanya mereka tuh? Misionaris ya. Mau mengkristenkan Ka'ab bin Malik. Kalau kalian ada di posisi Ka'ab bin Malik gimana coba? Kalian punya kesalahan. Yang kesalahan itu sebenarnya nggak fatal. Kalian nggak bunuh orang, kalian nggak zina, kalian nggak mencuri, kalian cuma nggak ikut perang dan itu pun emang perangnya nggak jadi gitu loh. Coba bahayanya Ka'ab nggak ikut perang apa? Nggak ada kan? Nggak ada yang terjadi pada Nabi SAW gara-gara Ka'ab nggak ikut perang kan? Lalu tiba-tiba kita satu kota dicuekin, ngasih salam nggak dibalas, ngomong sama orang nggak ada yang peduliin. Padahal sebelumnya ramah banget orang-orang. Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang, tenang. Kamu sekarang lagi sedih kan? Udah datang ke kota kami aja. Kami akan ngehibur kamu kok, tenang aja. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ini, surat ini adalah ujian keimanan dari Allah. Maka aku langsung membawa surat tersebut dan aku membakarnya. Allahu Akbar. Itu keimanan Ka'ab bin Malik. Gak ada sedikit pun keinginan untuk dihibur oleh orang-orang Kristen supaya akhirnya hati cenderung untuk murtad. Gak ada. Walau bahasa kitanya gini, ya Allah, ini bahasa kitanya ya, bukan Ka'ab yang ngomong kayak gini, ini cuma bahasa kiasan dari Arizal. Seakan-akan Ka'ab bin Malik tuh ngomong, ya Allah, aku emang salah, aku lagi diboikot, orang-orang gak peduli sama aku,
Tapi sampai kapanpun aku nggak akan pernah keluar dari agama ini. Aku nggak akan pernah hati ini cenderung untuk membela orang-orang kafir, untuk sampai murtad. Na'udzubillah, nggak akan pernah ya Allah. Aku mendingan mati di atas Islam walaupun dihinakan oleh seluruh masyarakat, daripada aku dimuliakan tapi aku masuk agama lain. Tidak. Setelah berlalu 40 hari dari total 50 hari, ada satu berita yang besar. Utusan dari Nabi SAW datang dan berkata, sesungguhnya Rasul SAW menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Aku berkata, maksudnya gimana? Saya harus cerai sama istri saya? Terus Nabi SAW bersabda, tidak. Ya, bukan. Kamu cuman menjauhinya saja, jangan mendekatinya, bukan untuk menceraikannya. Rasulullah SAW juga mengirim utusan kepada dua rekan senasib, yaitu Murarah dan Hilal. Akhirnya Ka'ab bilang, istri Hilal bin Umayyah datang ke Rasul SAW, ya Rasulullah, Hilal ini udah tua renta dan dia nggak punya pembantu, boleh nggak kalau misalnya aku tetap melayaninya? Dan Nabi SAW membolehkannya. Ya. Maaf. Rasulullah SAW menjawab, tidak, tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Demi Allah, dia sudah tidak bisa bergerak lagi dan dia masih tetap menangis sejak dia memiliki masalah ini sampai hari ini juga. Sementara itu sebagian keluarga saya berkata, bagaimana sekiranya engkau juga minta izin kepada Rasul SAW. Jadi intinya, kalau dua sahabat yang lain istrinya tuh minta izin untuk tetap sama beliau, tapi kalau Ka'ab enggak ya. Enggak. Ka'ab tetap sabar aja sampai totalnya 50 hari, teman-teman. 50 hari diboikot, 50 hari didiemin, 50 hari nggak ada yang mau berbicara kecuali dengan bahasa yang judes. Mau nanya ke kalian, itu para sahabat Nabi SAW saat Ka'ab diboikot ya, misalnya nih, anggap aja A Ka'abnya, ini anggap aja ya, kita drama-dramaan A Ka'ab. Lalu A bilang ke Aris, Riz, assalamualaikum. Terus Aris cuek, assalamualaikum, cuek juga. Kira-kira sahabat-sahabat yang cuek itu benci sama Ka'ab atau enggak? Tebak, benci enggak? Enggak, teman-teman. Para sahabat itu enggak benci sama Ka'ab. Para sahabat tuh kasihan. Hati mereka tuh udah kasihan banget sama Ka'ab bin Malik. Ya Allah, itu Ka'ab bin Malik kasihan banget. 50 hari nggak ngobrol sama sahabat yang lain. Tapi para sahabat tidak mau ngobrol sama Ka'ab bin Malik karena apa? Demi mematuhi perintah dari Nabi SAW. Bukan karena benci sama Ka'ab, bukan. Para sahabat itu nunggu kapan kira-kira Ka'ab bin Malik ini dilepas dari hukuman ini. Kapan kira-kira boikot ini dilepas dari Ka'ab bin Malik. Itu yang ada di hati sahabat Nabi SAW. Ka'ab bin Malik tuh gak dibenci oleh sahabat, dan para sahabat cinta sama beliau, cuman karena para sahabat ngikut Nabi SAW untuk memboikot, ya udah para sahabat sami'na wa ata'na. Maka di hari ke-50, di malam yang ke-50, orang-orang sudah mendiamkan kami selama 50 hari. Maka pada hari yang ke-50 saya menghadiri sholat subuh. Setelah itu saya duduk-duduk. Sementara kondisi saya persis seperti yang digambarkan oleh Allah, yaitu dunia tuh jadi kayak sempit banget di hati. Tiba-tiba, ini dalam riwayat yang lain, Ka'ab bin Malik tuh pas di hari ke-50 itu sholatnya di loteng rumah, ya, di atap rumah sendirian. Tiba-tiba saat aku lagi duduk setelah sholat subuh, ada seseorang yang berteriak dari puncak bukit, "Wahai Ka'ab, berbahagialah." Maka pada saat itu juga aku langsung sujud syukur kepada Allah. Padahal Ka'ab belum tahu maksud berbahagianya itu apa, belum tahu. Tapi saat ada orang yang teriak, "Wahai Ka'ab, berbahagialah," pada saat itu aku langsung sujud. Aku yakin di hari ini hukuman dari Nabi SAW tuh beres. Ternyata benar. Nabi SAW mengumumkan bahwasanya Allah menerima taubat atas kami bertiga setelah selesai sholat subuh.
Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Setelah Allah menerima taubat dari 3 orang ini gak main-main. Satu kota Madinah pada datang ke Ka'ab bin Malik. Coba, buat apa? Buat kasih selamat. Banyak orang yang datang menyambut kami, menyampaikan kabar gembira, ngasih selamat. Sebagian orang tuh ada yang datang ke Murarah, ada yang datang ke Bilal gitu ya. Bahkan ada yang datang dengan kuda saking ingin menyampaikan selamat. Coba bayangin. Kita mungkin datang ke wisudaan teman kita, tapi ini para sahabat datang untuk nyelamatin karena apa? Karena 3 orang ini langsung diumumkan oleh Allah. Dan Allah abadikan di surah At-Taubah. Coba bayangin. Indah gak sih teman-teman kalau kita udah taubat, lalu tiba-tiba Allah turunkan di Al-Quran ayat yang menyampaikan bahwasanya aku telah terima taubat dari A.A. Rizal misalnya. Itu tuh indah banget. Dan para sahabat ikut bahagia karena Allah mengumumkan langsung di dalam Al-Quran tentang diterimanya taubat dari 3 orang ini. Mereka datang berjalan kaki, ada yang naik kuda untuk menyampaikan selamat ke Ka'ab bin Malik. Maka setelah itu, orang yang pertama kali aku temui itu langsung aku buka baju dan aku hadiahkan kepada dia. Masya Allah. Jadi Ka'ab bin Malik tuh pas ada orang yang ngasih selamat tuh langsung dibuka bajunya. Terus habis itu dikasihin ke orang tersebut sebagai wujud terima kasih Ka'ab bin Malik pada dia. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik datang. Ya, pada saat itu Ka'ab tuh gak punya baju lagi selain baju yang tadi dikasih. Sekarang mau ketemu sama Nabi SAW, gak enak kalau ketemu dalam kondisi telanjang kan. Akhirnya Ka'ab bin Malik meminjam baju seseorang. Kemudian datanglah ke Nabi SAW. Sambil di tengah jalan orang-orang datang berduyun-duyun mengucap selamat atas kabar gembira ini. Selamat karena Allah telah mengampuni kamu. Selamat karena Allah telah mengampuni kamu, ya Allah. Indah banget rasanya teman-teman kalau di hidup kita ada orang yang bisa memastikan, walaupun ini gak mungkin ya, gak mungkin. Karena wahyu sudah gak turun lagi. Tapi coba bayangkan aja kalau misalnya kita ada di zaman dimana wahyu masih turun. Kemudian Allah ngasih tahu, Allah ampuni diri kita. Lalu teman-teman kita satu sekolah, satu kota pada datang. Selamat ya, selamat. Bukan selamat kamu nikah, bukan selamat kamu udah wisuda, tapi selamat Allah ampuni dosamu. Selamat Allah udah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu tuh indah banget teman-teman. Dan ini dimulai dari apa sih? Dari ngerasa bersalah. Dari ngerasa ditatap oleh Allah. Coba kalau Ka'ab kemarin langsung bohong aja, gak akan dapat kayak beginian. Tapi Ka'ab milih untuk jujur walaupun rela. Akhirnya diboikot 50 hari. Dan akhirnya Allah sampaikan diterima ampunan taubatmu. Akhirnya aku datang ke masjid. Dan saat aku masuk ke dalam masjid, orang-orang tuh mengelilingi Nabi SAW. Dan tiba-tiba orang yang pertama berdiri dari majelis adalah Tolhah bin Ubaidillah. Kalian tahu kan Tolhah bin Ubaidillah itu siapa? Yaitu orang yang kata Nabi SAW, dia itu syuhada yang berjalan di muka bumi. Tolhah masih hidup, tapi udah divonis sebagai mati syahid. Salah satu dari antara 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin surga. Dan Tolhah tuh nyalamin tangannya Ka'ab bin Malik. Sejak saat itu, aku gak pernah melupakan kebaikan Tolhah bin Ubaidillah. Itu yang pertama kali nyalamin di masjid ketika datang ke Nabi SAW adalah Tolhah bin Ubaidillah. Setelah saya mengucap salam kepada Nabi SAW, beliau menampakkan wajah yang bersinar penuh kegembiraan. Bedanya dengan yang tadi ya, diucapin salam diem aja. Kalau sekarang beliau bersinar wajahnya penuh kegembiraan. Bergembiralah dengan datangnya sebuah hari yang paling baik yang pernah engkau lalui semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, kata Nabi SAW. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ini kabar gembira ini nih darimu atau dari Allah? Sekali lagi, aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ini kabar gembira ini, yaitu aku diampuni dosanya, ini tuh cuma dari engkau aja atau langsung dari Allah? Dan beliau bersabda, ini dari Allah. Masya Allah, gembira banget tuh Ka'ab bin Malik. Wajah beliau bersinar seperti cahaya rembulan. Setelah aku duduk di hadapan Nabi SAW,
Beliau berkata, wahai Rasulullah, aku berkata, maaf ya, wahai Rasulullah, sebagai pertanda taubatku ini, aku akan mensedekahkan semua hartaku dan menjadikan sedekah ini adalah untuk agama Allah dan Rasulnya. Amonannya ini apa? Bab apa? Mu'aqabah, yaitu menghukum diri sendiri atas kesalahan. Aku melepas semua hartaku ini, aku beri untuk agama Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ambillah sebagian dari hartamu, itu lebih baik untukmu. Artinya ketika beliau mau sedekah seluruh hartanya, Nabi SAW melarang, cukup setengahnya aja, ya, setengahnya aja, jangan semuanya. Ya Rasulullah, kalau kayak gitu aku akan mengambil jatahku yang aku dapatkan dari perang Khaybar. Setelah itu saya ungkapkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dengan kejujuran, dan sebagai pertanda taubatku kepada Allah, aku berjanji bahwa aku akan selalu berkata jujur selama hidupku. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang muslim yang diuji oleh Allah dalam kejujuran kata-katanya melebihi ujian yang aku dapatkan. Dan sejak aku ungkapkan hal itu kepada Rasulullah SAW, aku tidak pernah lagi berdusta sampai hari ini. Saya memohon semoga Allah tetap menjaga aku selama sisa hidupku. Dan Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulnya SAW. Kalian akan baca di surat At-Taubah, ya, wa 'ala tsalatsati alladzina khulifu, wa 'ala tsalatsati alladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tertinggal. Kira-kira 3 orang yang tertinggal di sini maksudnya tertinggal apa? Tertinggal apa? Perang. Nah, sebagian orang memahami ayat ini, wa 'ala tsalatsati alladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tertinggal. Sebagian orang memahami maksudnya adalah 3 orang yang gak ikut perang, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. Tapi padahal maksud khulifu di ayat ini bukan tertinggal perang. Maksudnya adalah 3 orang yang tertinggal penerimaan taubatnya, artinya yang ditunda penerimaan taubatnya. Dan sebenarnya teman-teman, Allah sengaja menunda penerimaan taubatnya dari 3 orang ini. Kalau Allah mau, Ka'ab bin Malik taubat langsung Allah ampuni, itu bisa. Tapi kenapa Allah tidak langsung menerima taubat dari Ka'ab bin Malik? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya Allah menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal, ketiga-tiganya ini berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, mereka kan setelah menyampaikan minta maaf ke Nabi SAW langsung dimaafkan gitu ya. Tapi 3 orang ini, kalau misalnya minta maaf langsung dimaafkan, ya nggak ada spesialnya dengan orang munafik, nggak ada bedanya. Makanya Allah sengaja untuk 3 orang spesial ini, Allah tunda penerimaan taubatnya, agar mereka merasakan kesempitan. Pada saat itu mereka bisa muhasabah, bisa mikir kesalahan mereka, bisa taubat dengan sungguh-sungguh. Maka setelah udah 50 hari Allah tahu mereka benar-benar murni hatinya, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan sekali lagi ini yang sangat spesialnya tuh teman-teman, mereka bertiga itu bukan sahabat yang normal. Maaf, ini bukan merendahkan sahabat yang lain, tapi mereka bertiga ini bukan sahabat yang biasa-biasa aja. 3 orang sahabat ini adalah 3 orang yang udah mendapatkan jaminan dari Allah langsung lewat nabinya SAW. Murarah, veteran Badar. Hilal, veteran Badar. Ka'ab, ikut Baitul Aqobah. Ini manusia-manusia spesial yang udah Allah jamin surga. Yang sebenarnya kalau AA jadi mereka, tinggal nyantai aja gitu, tenang, udah dijamin surga, gak akan ada masalah. Tapi beginilah orang-orang soleh, saat mereka udah dijamin surga pun mereka tuh gak ngerasa mereka baik. Mereka tetap taubat atas kesalahan mereka. Mereka tetap ngerasa diri kotor. Mereka tetap minta ampunan dari Allah. Mereka ngerasa kalau amal mereka tuh sedikit. Mereka ngerasa kalau mereka tuh gak pantas masuk surga. Maka itulah hakikat dari mencela diri sendiri, yaitu nganggep, ya Allah, aku kotor, aku penuh dosa, aku ini gak ada apa-apanya ya Allah.
Kalau engkau nggak nyelamatin aku mau masuk mana nanti di akhirat? Itulah hakikatnya orang yang mencela dirinya sendiri, yaitu dia gak pernah menganggap dirinya baik. Saat dia berbuat baik pun dia ngerasa, ya Allah, perbuatan baikku ini masih terlalu sedikit dibandingkan dosaku. Perbuatan baikku ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan nikmatmu, ya Allah. Dan dengan itulah dia akan merasa ngedown, down, humble. Dan disitulah Allah semakin cinta sama dia. Itulah kisah dari Ka'ab bin Malik, teman-teman. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran dari sini, bahwasanya orang soleh adalah orang yang merasa dirinya tidak pantas masuk surga, tapi di saat yang sama mereka terus berjuang beramal soleh dan terus mengharap ampunan Allah. Makanya tabi'in terbaik seluruh dunia yaitu Uwais Al-Qarni. Walaupun dia tuh udah dijamin kan, kata Nabi SAW, kalian tahu gak sih Uwais Al-Qarni itu bisa gak jadi sahabat Nabi SAW? Bisa, harusnya bisa. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi SAW dan bisa datang ke beliau. Cuman Uwais Al-Qarni punya ibu yang tua yang perlu diurus. Kalau Uwais Al-Qarni datang menemui Nabi SAW, ibunya gak keurus. Akhirnya Uwais Al-Qarni tetap menerima risalah Islam, tapi gak mau meninggalkan ibunya yang sangat dia cintai. Dan ternyata pilihan Uwais Al-Qarni itu tepat. Kebayang gak sih manusia yang gak pernah ketemu Nabi SAW, tapi beliau bersabda dengan satu hadis yang langsung Allah turunkan lewat Jibril, dengan statement langsung diberitahukan oleh Allah, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais. Udah, itu mah udah gelar tabi'in terbaik seluruh dunia adalah Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata gelar tersebut tidak membuat Uwais jadi ngerasa dirinya selamat dari azab Allah. Ketika Uwais lagi nyari makan di tong sampah, di seberangnya ada anjing yang lagi makan juga sambil menggonggong. Dan Uwais Al-Qarni bilang apa ke anjing tersebut? Wahai anjing, kau makan di sana aja, aku makan di sini. Kau makan di sana, aku makan di sini. Tapi perbedaannya adalah nanti di hari kiamat, kalau aku bisa menyeberangi as-sirat, maka aku lebih baik daripada dirimu. Tapi kalau di hari kiamat aku gak bisa menyeberangi as-sirat, maka engkau, wahai anjing, lebih baik daripada diriku. Luar biasa banget, itulah kesolehan orang-orang terbaik, teman-teman. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus-menerus tobat, ngerasa bersalah, ngerasa kotor, dan dengan itu kita semakin dekat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, teman-teman. Terima kasih. Kita punya sekitar 10 menit buat tanya jawab. Besok pagi kajiannya jam 5:15 ya, lebih awal, karena AA harus persiapan ke SMA 5 Bekasi. Buat kalian yang kosong ke SMA 5 Bekasi, ayo kita ketemuan ya. Sebisa mungkin seawal mungkin jam 7.30 kalian udah ada di SMA 5 Bekasi. Bilang aja saya murid Abu Takeru, mau ikut kajian tablik akbarnya aja. Boleh kok, insya Allah, gak apa-apa. Untuk yang ikut ngedengerin kajian tablik akbarnya, bilang aja muridnya Abu Takeru, diundang langsung sama Abu Takeru. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Yang punya pertanyaan boleh ditanyain tentang materi atau oke. Apakah menghina diri ada batasnya? Jadi menghina diri itu yang dihina adalah sifat-sifat buruk kita, bukan hal yang gak bisa kita rubah. Contoh, ada orang udah terlahir jadi laki-laki lalu menghina dirinya sendiri, dasar aku laki-laki. Ya gak boleh kalau gitu. Itu mah menghina yang gak bener. Hinaan yang diperbolehkan adalah hinaan yang sifatnya itu dia emang berbuat salah, emang dia yang salah. Adapun kalau dianya gak salah, ya jangan dihina. Karena kalau yang emang ciptaan dari Allahnya kayak gitu, lalu dia hina, itu malah mencela Allah jadinya. Misalnya hidung pesek, ih dasar aku hidung pesek, nah jangan gitu. Ya. Terus apa? Pendek misalnya, dasar aku pendek, gak boleh. Kalau gendut boleh gak? Kalau gendut kan salah kita. Jadi boleh kita misalnya, dasar aku gendut nih, harus tobat, harus diet, itu nggak apa-apa. Ya.
Tapi kalau mata sipit ya, hidung pesek itu nggak boleh dihina. Oke? Seperti itu. Ada yang mau nanya materi atau di luar materi boleh. Ustaz, kalau kita terlanjur baca bismillah tapi tetap ingin baca doa iftitah, bolehkah kita berhenti kemudian membaca doa iftitah? Boleh ya. Boleh kita balik ke iftitah dulu, habis itu baru Al-Fatihah lagi ya. Kalau misalkan wakaf Al-Quran kan ada potensi tidak memaksimalkan ya. Kalau wakaf ke masjid bagaimana menurut gini ya, sebaiknya untuk zaman now ya, yang lebih penting itu kalau kalian punya duit ya, saran jangan dipakai untuk wakaf Quran. Karena setiap orang yang punya Android gampang banget untuk ngedownload Quran yang udah ada terjemahannya dari segala macam bahasa. Mending uang-uang tersebut dipakai untuk membayar guru-guru Quran yang emang kompeten. Ingat, yang kompeten, bukan guru-guru Quran yang mereka sendiri kalau baca Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil ngalamin. Kalau itu bukan guru ngaji, dia yang harusnya diajarin. Nah, harusnya uang-uang kayak gitu coba dikumpulkan, lalu kemudian sosialisasikan. Bikin tuh kayak kemarin kalian ngeliat nggak ada video viral kakek-kakek lagi latihan jadi imam kemudian meninggal? Lihat ya, nggak ngeliat kalian? Di medsos lagi baca ihdinas siratal mustaqim langsung meninggal. Itu kakek-kakeknya walaupun masih ada kesalahan tajwid tapi sangat minim banget lah untuk level kakek-kakek itu udah mantep kata Rizal. Haknya udah mendekati bagus lah, atau bisa dibilang udah bagus tuh walaupun belum sempurna. Itu kan dilatih itu tuh lagi latihan untuk jadi imam, udah belajar tajwid sama ustadznya, lalu kemudian kakek-kakek tersebut latihan jadi imam dan meninggal pas lagi latihan jadi imam, pas lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Itu akan lebih maslahat. Dan tolong kalau ada guru ngaji, please request ke guru ngajinya, Ustadz tolong banget, kami nggak mau dulu diajarin teori tajwid yang ngejelimit, enggak. Kami pengen fokus di seluruh bacaan sholat dulu yang rukun, itu aja. Tapi mau ngasih spoiler aja, bahwasanya banyak guru-guru tahsin yang bacaan tasyahudnya pun masih salah. Karena emang bacaan tasyahud itu bukan Quran, sehingga sebagian mereka mungkin kurang perhatian sama lafaz dalam tasyahud. Ngedengerin salah satu ustadz yang udah doktor MA juga, doktor MA, ketika lagi baca tasyahud bacanya salah banget. At-tahiyatul harusnya gimana? At-tahiyatul. Kok bisa salah? Ya karena orang biasanya fokusnya tahsin tuh di Al-Fatihah doang. Harusnya tahsin tuh dalam 5 bacaan rukun yang harus dipelajari, yaitu takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud, sholawat bagian awal, dan assalamualaikum. Itu harus bener. Makanya Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi ngasih tahu, kalau orang sholat pas takbiratul ihram bacanya pakai Allahu Akbar, harusnya kan Allah, lam tebel ya, bukan jadi Allah pakai bukan. Kalau orang sholat bacanya Allahu Akbar, maka sholatnya batal. Ini bagi yang nggak mau belajar ya. Adapun bagi kita yang lagi proses belajar tapi masih ada salah-salah, insya Allah dimaafkan, tetap sah sholatnya asal mau belajar. Nah, uang yang dikumpulkan itu harusnya buat itu. Kita harus punya yang lebih urgen gitu ya. Minta kayak diajarin ke ustadz-ustadz yang emang membuka private kayak gitu. Tapi request juga ke mereka, Ustadz bacaan tasyahud juga tolong ajarin yang benar bacaannya ya, seperti itu. Oke? Itu akan lebih maslahat menurut daripada wakaf di kemasjidin yang kemudian gak dibaca. Karena sekarang orang-orang udah menjauhi Quran ya, dan para hafiz juga udah gak baca Quran lagi karena udah hafal ya. Jadi Qurannya malah jadi less benefitnya, mushafnya ya gitu. Kalau punya rumah besar, barang mewah, tapi punya uang sisa 10.000 lalu sedekah 5.000, apakah termasuk sedekah setengah harta? Ya tidak, karena kan itu ditotalin dari semua aset yang lainnya ya. Gimana ya cara doain mayit sama hukumnya membacakan surah Al-Fatihah untuk mayit? Cara doain mayit, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, rahmati dia.
baca Al-Fatihah dikirimkan ke mayit, di sini ada perbedaan pendapat ulama sah atau tidaknya. Silakan taklid kepada ulama yang kamu lebih yakini pendapatnya, ya nggak apa-apa. Oke. Kalau A pribadi biasanya A ngedoain, nggak ngebacain ayat Quran untuk yang udah meninggal. Tapi kalau ada yang ngebacain nggak apa-apa insya Allah. A, apakah ada rekomendasi untuk guru perbaikan gerakan atau bacaan sholat khusus akhwat? Sebenarnya gini teman-teman ya, mempelajari gerakan sholat dan bacaan sholat itu tuh gampang. Terutama kalian udah punya basic lidah yang terbiasa baca Quran. Kayak A punya murid cerdas banget, teman sekelas ya, namanya Denny gitu. Dia masih salah bacaannya, tapi pas A ajarin 2 menit udah beres. Dia cerdas, bacaannya salahnya tuh karena kebiasaan dari kecil. Ketika dia tahu kesalahannya di situ, dia langsung perbaiki dan beres. Nah, orang-orang semacam ini yang bacaannya udah di ACC, udah bagus, dia tuh bisa ngajarin yang lain. Jadi nggak harus nyari ustadz. Makanya AA tuh kenapa bilang ke beberapa orang kayak Narendra, terus siapa lagi yang udah ACC tuh lupa ya. Nah, Ashraf udah jelas, Ashraf mah lebih bagus dari AA nih. Ya, nah kalian coba minta ke mereka, minta mau nggak gratis ngajarin kami, atau kalau kalian beradab ya langsung aja, kami nggak punya uang segini, bersedia nggak untuk ngajarin kami sampai bisa gitu ya. Ngomong aja ke mereka ya, karena yang paling penting tuh Al-Fatihah dulu sama bacaan tasyahud, salam, takbiratul ihram itu dulu aja ya. Adapun bacaan Quran yang lain nggak apa-apa, kita delay, nggak apa-apa. 3 menit lagi ya. Kalau misalnya pernah bohong ke banyak teman, kalau dulu saya pernah punya gebetan cantik plus anak orang kaya dan segala macam cerita tentang percintaan biar kelihatan keren, padahal itu semua fake. Aduh ya Allah, sekarang saya mau tobat dan gak mau bohong lagi. Tapi tiap kali ngumpul sama teman selalu ditanyakan lagi oleh mereka, gimana gebetan lo, gimana hubungan lo sekarang. Jadi kayak saya disuruh meneruskan bohongnya. Dan ini kadang merasa maksa. Apakah saya harus klarifikasi ke mereka kalau semua cerita itu fake dan gak pernah ada? Soalnya saya takut kalau saya klarifikasi akan menjatuhkan harga diri saya. Ya di situ harus klarifikasi. Ya, karena bohongnya udah bohong yang mereka jadi ikut-ikutan ngomongin. Kalau bohong yang sifatnya tuh orang-orang udah mulai melupakannya dan gak merugikan mereka, itu kita gak klarifikasi pun sejauh yang A pahami gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kebohongan yang mereka tuh ngeh dan mereka ikut sampai ngomongin, ya kita harus klarifikasi pada saat itu ya. Apalagi kalau kebohongan yang sifatnya merugikan orang lain, itu tuh harus klarifikasi, harus minta maaf pada saat itu. Nah sebenarnya kalau bohong punya pacar atau tidak, itu ngerugiin orang lain gak sih? Enggak, sebenarnya nggak ngerugiin. Tapi problemnya ini orang-orang udah ngeh sama cerita kita, bahkan sampai ngomongin terus. Maka pada saat itu kita ngomong ke mereka, saya bohong dulu, saya minta maaf. Ya nggak apa-apa kalau saya dihina, saya salah. Kayak gitu. 2 menit lagi ya. A, dosa kecil jika disepelekan bisa jadi dosa besar, betul. Nah, kalau tobat dari dosa tersebut, apakah harus dengan taubatan nasuha? Iya, taubatan nasuha atas meremehkan dosanya. Ya. Adapun dosa itu sendiri sebenarnya dengan istighfar udah diampuni, kan dosa kecil sebenarnya. Tapi meremehkan dosa itulah yang dosa besar. Apakah berdosa meniup makanan atau minuman yang panas? Enggak dosa. Ya. Gak dosa. A sering menyampaikan yang dilarang itu niup makanan atau minuman kalau kita lagi makan bareng satu mangkok. Kalian niup, apalagi baru makan jengkol, makan telur, coba aja. Kalau misalnya minum ya dari gelas, kalau baru makan telur, walaupun gelasnya buat A sendiri, A minumnya nggak nempel, tapi diginiin, nggak sampai nempel banget. Kenapa? Kalau nempel walaupun cuman sekali cium, sekali kecup gitu, itu pas mau minum lagi tuh bau banget. Bayangin diri sendiri aja udah ngerasa bau kayak gini, apalagi orang lain. Jangan kemudian nggak apa-apa barokah gitu, ti Habib gitu ya, nggak gitu lah, nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang dilarang tuh kalau niup makanan saat kita lagi bareng-bareng. Kalau lagi sendirian mah nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan yang belum terjawab silakan bisa ditanyain di WhatsApp. Besok ingat ya jam 5:15 kajiannya ya, karena harus persiapan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Pekan depan insya Allah biasa di rumah Hariza lagi di Bandung. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.